Tim dari GKJ Purworejo tertarik sana karena saudara, sepanjang orang masih hidup, siapapun dan betapapun jahatnya dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Sebaliknya, betapapun hebatnya seseorang, mungkin dia tokoh tertentu, agama atau apa, tapi kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak hati-hati, dia bisa jatuh di dalam dosa. Nah, saya putuskan untuk mengundang orang-orang ini untuk berbalik dan bertobat. Dan saya bersyukur karena begitu mereka keluar dari rutan, mereka memang kemudian menanggapi pertobatan itu dengan kehidupan yang lebih baik. Saya terkejut ketika di Jalan Solo, ya, ada di sebuah toko yang terkenal di sini di Jalan Solo, dan saya kaget ada orang yang nyablek dari belakang. Saya tengok dan saya lihat, siapa nih orang nih, tapi saya sepertinya pernah kenal ya wajahnya. Lalu dia ngomong begini, "Pak Pendeta lupa ya, Bapak yang merawat saya ketika saya di penjara hampir 3 tahun kan? Oh, kamu sekarang kerja?" "Iya, saya ikut untuk jadi sopir, nyetori barang di Jalan Solo. Ada satu mall yang cukup tua dan cukup besar di sana, saudara." Dan saya jabat erat tangannya, saya bilang, "Puji Tuhan, luar biasa kamu." Saudara, Tuhan suka dengan orang-orang yang sudah jatuh, tetapi dia mau bangkit, dia mau datang, dia mau bertobat, dan dia mau hidup baik. Itu yang terjadi. Menyadari, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, yang kedua ada di Yesaya 1 ayat 18. Yang demikian, "Dengan hati orang percaya dan dibenarkan," ya, ini di dalam kitab Roma, ya. "Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 itu. Hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya, satu tadi kita mengakui kelemahan, yang kedua kita membuktikan pertobatan itu dengan mulut, dengan hati. Artinya kita lahir batin, hidup baru, tidak cuma omongan tok, ya. Saya sedih ya kalau saya mendengar ada teman-teman yang kemudian dia bertobat, kata-katanya bagus, ketemu ya haleluya itu puji Tuhan ya, bagus ya, nanti kemudian Maranatha, oh, pokoknya sampai Tuhan datang kembali, oh bagus juga ya, wah Tuhan memberkatimu, wah hebat ya, seneng saya kalau dengar itu. Yang saya tidak senang adalah itu cuma omongan gitu, cuma omongan, wah haleluya cuma omongan, tapi tingkahnya nggak berubah. Setelah saya tahu, aduh, ternyata tidak lahir dan batin. Pertobatan selain menyadari, dia harus membuktikan bahwa dia sudah diperbarui di dalam Tuhan. Saya kira saudara pernah mendengar bagaimana orang-orang yang dulu tidak diberkati, orang dulu berdosa, kemudian berbalik dan bertobat, saudara. Dan ini luar biasa cinta kasih Tuhan. Saudara pernah mendengar ada kisah dari Leonardo da Vinci. Dia punya lukisan yang sangat populer ya, Mona Lisa, dan ada lukisan lainnya yang juga populer, itu tentang perjamuan malam gitu. Nah, ada kisah di balik ini gambar atau lukisan ini. Ketika Leonardo da Vinci ini sedang mencari figur para murid, dia semua dapat figur Yesus, dia cari dengan hati-hati karena Yesus itu orangnya bijaksana, sabar, tetapi juga tegas. Oh, dapat juga dia. Nah, masalahnya adalah ketika di lukisan itu harus ada figur Yudas, dan dia berbulan-bulan, konon malah lebih dari 1 tahun dia mencari siapa nih figur yang cocok ini, dan dia tidak mendapatkannya. Sampai suatu saat, saudara, dia ada di perempatan ya, dekat traffic light itu ada pengemis. Dia lihat gitu sebentar dan dia, cocok ini orang nih, cocok. Kemudian ditawari untuk jadi modelnya, saudara. Dan betul, dia dibawa ke studionya, dilukislah oleh Leonardo. Tetapi belum lama, belum selesai dia melukis itu, si orang ini mulai menitikkan air mata, menangis. Dan Leonardo bertanya, Anda jangan menangis, Anda menjadi figur Yudas Iskariot, yaitu murid Isa Al-Masih, murid Yesus yang mengkhianati gurunya dengan tanda ciuman. Wah, saudara, ciuman itu kan sesuatu yang agung ya, cinta kasih, simbol. Tapi oleh Yudas itu tanda pengkhianatan. Dia bilang pada orang-orang Farisi, pada tentara bait Allah, kamu nangkap Yesus ya, mau nangkap Isa
Al-Masih. Saya kasih tahu, nanti malam dia ada doa di sana, kita tangkap tandanya, orang yang aku cium itulah dia, tangkap dia. Saudara, keji sekali ya, ciuman menjadi simbol pengkhianatan. Dan dia dikatakan, sudah diam, Anda simbol Yudas. Dan dia malah menangis, meraung-raung. Leonardo bingung, dia tanya, kenapa menangis? Tuhan lupa ya? Tuhan tidak ingat lagi. Saya adalah simbol yang Tuhan lukis di sini menjadi Yesus. Hah? Ya, saya dulu menjadi model Yesus. Tetapi sekarang ketika orang ini jatuh dosa, rusak hidupnya, tidak hanya narkoba, pencurian, aneka kejahatan, ngawur dia punya hidup, dia sekarang menjadi model si pengkhianat Yudas Iskariot. Saudara, orang bisa berubah. Oleh sebab itu, panggilan pertobatan hari ini harus diajak untuk semua. Bukan hanya untuk orang tua, bukan untuk pejabat saja, bahkan untuk orang-orang Kristen, rohaniwan, pendeta juga. Ya, kita semua harus datang di dalam pertobatan. Saudaraku, tidak terlalu sulit. Tetapi jika tidak hati-hati, hal yang tidak sulit ini menjadi benar-benar sulit. Karena pertobatan membutuhkan hati yang terbuka. Kalau hati kita tertutup, wangkot, tegar tengkuk, dablek, nggak mungkin ada pertobatan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau, oh ya aku orang lemah, Tuhan tolonglah aku mau bertobat dari hidup yang nggak benar. Bagi yang mahasiswa, mungkin banyak hal dilakukan nggak benar. Orang tua di desa, di kampung, susah payah mereka cari duit. Di sini kita nggak serius belajar. Mungkin bagi yang pejabat, mungkin bapak, mungkin ibu, saya tidak mau menunjuk. Tapi panggilan ini berlaku untuk kita semua. Datang di dalam pertobatan. Tidak ada pilihan lain. Itu kalau kita mau diberkati. Dan sebagai hambanya, saya mengajak, mari bertobat sebelum waktu itu habis. Puji Tuhan. Akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, pertobatan, pengampunan dosa adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dan hari ini kita belajar betapa pentingnya untuk datang. Bangsa ini sedang dirundung petaka, persoalan dan masalah macam-macam. Bangsa ini sedang berduka dengan berbagai pergumulan. Tetapi kita akan ditolong Tuhan, saudara, kalau kita mau datang di dalam pertobatan. Saya percaya Tuhan
akan menyertai kita. Maka mari kita bertobat, mari kita datang dengan penuh kesungguhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dan tim Seraphim Voice dari GKJ Purworejo mengucapkan selamat memasuki Minggu Rabu Abu dan selamat menunaikan doa dan puasa Prapaskah. Ingat, pertobatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.